Tahu Hasnaini Muin? Itu wanita emas, itu julukannya. Nah, ini adalah wanita yang terjerat kasus korupsi dan saat ini persidangannya sedang bergulir di pengadilan. Kemarin ramai banget diomongin netizen. Gara-gara videonya yang merengek di persidangan kepada hakim ini viral. Ia merengek gak tahan jadi tahanan di penjara. Dan ia minta ditangguhkan penahanannya diganti jadi tahanan kota. Nah, ini jadi bahan cercaan masyarakat dan juga hakimnya sampai ketawa. Ini lucu sih, ada orang yang kena kasus pidana tapi nggak mau ditahan. Bukannya wajar ya Bu ditahan? Kita diskusi. Yang Mulia berkenan saya diberi tahanan kota Yang Mulia, soalnya saya sudah tidak kuat di tahanan Yang Mulia. Saya dalam 24 jam hanya 8 jam dibuka kunci tahanannya Yang Mulia, dan saya tidur di lantai setiap hari. Nah, itu tadi yang saya bilang lagi rame diomongin. Itu terjadi pada tanggal 10 Mei 2023 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Hasnaini Muin, sang wanita emas ini, lagi menjalani persidangan karena ia berprofesi sebagai Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical yang dituduh ikut melakukan penyimpangan dan atau penyelewengan dana PT Waskita Beton Precast Tbk tahun 2016-2022. Di persidangan itu, ia mengeluhkan dua hal kepada hakim. Yang pertama, ia pengen ditangguhkan penahanannya dijadikan tahanan kota. Dan yang satu lagi, dia ngeluh sama soal fasilitas di penjara karena dia harus tidur di lantai. Maunya tidur di sel pakai spring bed ukuran king size dengan lantai marmer di lembaran karpet. Ada lagi, tidurnya di penjara pengen pakai kasur empuk, AC dingin, dilayani bak ratu. Yang ketiga ada juga komentar, pas ngerampas yang bukan haknya, anteng-anteng aja tuh bun. Ibu baru beberapa hari tidur di tahanan aja gak kuat, gimana yang tidurnya di jalanan? Ibu, namanya juga Hotel Prodeo. Kalau fasilitasnya lengkap, nyaman, itu namanya Hotel Bintang 5. Ya nggak? Soal keluhan Hasnaini ditanggapi oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Menurut Taruli Pati Patuan, Kasipitsus Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, standar rutan saja kasurnya ada kok. Atau mungkin wanita emas ini berpikir bahwa penjara itu fasilitasnya seperti kamarnya koruptor Setia Novanto atau Artalita Suryani atau Lutfi Hasan. Ingat nggak? Itu beberapa waktu lalu sempat heboh nih karena kamar-kamar koruptor di lapas begitu mewah. Saya coba bantu ngingetin ya. Nah ini nih kamar yang ditempati Setia Novanto, mantan Ketua DPR RI yang tersangkut kasus korupsi EKTP di Lapas Sukamiskin, Bandung. Dan ini visualnya diambil sekitar Juli 2018. Di lapas yang sama, kamar yang lain ini milik Lutfi Hasan, terpidana kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Ruangan tidurnya termasuk mewah, lengkap, ada meja baca, kemudian lemari kabinet yang bagus, ada juga nih bilik kamar mandi khusus. Wah, keren ya. Dan yang sempat bikin heboh juga tuh fasilitas yang didapatkan Artalita Suryani alias Ayin, narapidana kasus penyuapan Hakim Urip Trigunawan di Rutan Pondok Bambu. Ada kamar mandi pribadi, TV layar datar, kulkas, AC, dan ruang karaoke. Di ruangan ini pun terpasang juga wallpaper bernuansa hitam putih. Fasilitas yang mewah tadi didapatkan karena para terpidana ini main mata dengan para petugas lapas. Setelah kena sidak, perabotan lengkap layaknya rumah pribadi seperti ada TV, dispenser, kompor, listrik, microwave, dan lain-lain itu akhirnya disita petugas. Oke, sekarang kita coba bandingin ya. Kamar dari terpidana yang berduit sama terpidana yang tidak berduit. Nah, ini situasi di Lapas Wanita Tangerang, Banten sekitar tahun 2018. Satu sel diisi lebih dari 10 orang.
tidurnya berdesakan, berbagi dipan, atau ada juga yang harus rela tidur di lantai. Kemudian di Lapas Sukamiskin Bandung juga ada sel tahanan yang sederhana, hanya berisi ranjang tempat tidur, bak untuk menampung air, dan juga WC jongkok yang ada di pojokan. Dindingnya tidak berhiaskan wallpaper mewah atau lemari kabinet yang tergantung. Kalau dilihat dari dua gambaran yang berbeda tadi ya, kamar sel mewah dan kamar sel biasa, sebenarnya apa sih hak-haknya para narapidana ini? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14, narapidana berhak melakukan ibadah, mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan, mendapat pengurangan masa pidana, mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapat pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau dari perundang-undangan tadi sih nggak dijelaskan ya fasilitas standarnya itu seperti apa. Tapi yang udah pasti sih bukan fasilitas mewah seperti yang punyanya Setia Novanto tadi ya. Karena buktinya kan disita. Kita ke persoalan berikutnya nih yang juga menjadi concern dari Hasnaini. Soal ingin ditangguhkan penahanannya dan diubah menjadi tahanan kota. Pertanyaannya, kenapa hakim tidak mengabulkan? Jadi ada beberapa alasan ya kenapa tersangka atau terdakwa itu ditahan. Yang pertama, dikhawatirkan akan melarikan diri. Dikhawatirkan juga merusak dan menghilangkan barang bukti. Dan yang terakhir, dikhawatirkan mengulangi tindak pidana. Nah, jadi sekarang sudah paham ya, kenapa keluhan-keluhan Hasnaini ini bukannya diwujudkan atau dikabulkan, tapi malah jadi bahan ketahuan hakim. Karena memang nggak bisa. Sampai di sini diskusi.